Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial C# dasar untuk yang programmer bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita akan membahas lebih lanjut lagi soal yang namanya function. Jadi kalau di video sebelumnya kita udah ngomongin soal yang namanya deklarasi function, kita udah ngomongin yang namanya parameter dan juga argumen. Tapi di video kali ini teman-teman kita akan lebih membahas lagi jalannya function itu seperti apa. Juga kita mau ngomongin soal variable scoping di dalam function. Oke? Kita mulai aja. Jadi di sini teman-teman kita punya dua function yang kita sudah bikin. Yang satu mengembalikan integer, yang satu lagi tidak mengembalikan apa-apa gitu ya. Tambah dan bikin garis. Lalu kita akan pasang sebuah kode di bawah sini. Jadi kode yang sebelumnya saya sudah hapus ya teman-teman. Jadi biasanya teman-teman kalau kita punya sebuah kode misalkan kayak begini. Lalu kita mau tulis kita konsol line A gitu ya. Kita punya konsol line B seperti itu. Maka si kode kita ini akan jalannya secara berurutan kan. Biasanya kita akan jalan dari baris 25, baris 26, lalu kalau sudah beres ke baris 27, kalau sudah beres lagi ke baris 28, kalau sudah beres lagi dia akan lanjut lagi. Karena codingan kita habis ya berarti programnya selesai gitu ya. Nah itu yang biasanya terjadi kalau kita menjalankan codingan kita yang standar. Tapi kalau misalkan kita panggil sebuah function sebelum, misalkan di sini ya, kita punya integer C adalah tambah A, B. Nah, ketika kita panggil integer C sama dengan tambah A, B, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar daripada program kita? Nah, ini yang saya mau bahas di video kali ini, teman-teman. Jadi yang terjadi di sini, teman-teman, adalah ketika kita pindah dari 25 ke 26, itu kan sama kayak biasa ya, dari 26 ke 27 juga sama, berjalannya secara berurutan. Tapi begitu kita punya sebuah function di dalam line kode kita di sini, kayak tambah A, B, maka seakan-akan teman-teman, eksekusi dari program kita ini nggak lanjut ke bawah, tapi dia akan menjalankan dulu kembali ke sini. Dia akan jalankan kode yang ada di antara kurung-kurung buka dan kurung-kurung tutup dari fungsi yang namanya tambah. Jadi kalau di sini tambah A, B, berarti di sini kita akan menjalankan tambah dengan angka 1 diisi dengan A, angka 2 diisi dengan B. Jadi angka 1 ini kan A itu 2, B dan 3, berarti angka 1 diisi dengan 2, dan angka 2 itu diisi dengan 3. Nah, lalu di sini saya akan menjalankan baris 8. Hasil adalah angka 1 plus angka 2. 2 plus 3, jadi 5. Jadi hasil adalah isinya 5. Lalu kita bilang di sini ada return hasil. Nah, di sini teman-teman, keyword return ini akan lebih make sense kalau kita lihat bahwa ketika kita melakukan return hasil, si programnya atau jalan programnya itu kembali lagi return ke sini. Apa yang terjadi ketika dia return? Dia akan nge-return apa? Hasil. Akibatnya ini semua nih, satu baris kode ini akan digantikan oleh apa itu hasil. Kalau hasilnya adalah 5, berarti ini seakan-akan codingnya jadi begini. Seakan-akan. Karena si tambah A, B-nya akan digantikan dengan nilai 5. Tapi terlebih dahulu pindah dulu ya. Nah, itu cara kerja daripada si program kita. Ini juga terjadi hal yang sama, teman-teman, kalau misalkan kita mau panggil fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Kayak misalkan bikin garis. Kalau kita panggil bikin garis di baris 28, teman-teman, maka si fungsi bikin garis ini, ya ketika dibaca oleh compiler, maka kita akan seakan-akan pindah codingannya ke sini. Ketika ke sini, dia akan jalankan coding ini. Dia akan jalankan setiap barisnya, terus mulai looping sampai semua sudah beres. Nah, ketika sudah beres, dia, dan di sini kan tidak ada return ya, tidak ada return, tapi ketika dia sudah beres, dia akan kembali ke sini, seakan-akan, tapi tidak mengembalikan nilai. Jadi, dia akan balik lagi ke sini, dia sudah beres, dia akan balik lagi ke sini, dan kita akan lanjutkan kembali kode kita yang selanjutnya. Nah, kurang lebih, cara kerja daripada fungsi itu seperti itu, teman. Nah, di sini yang menarik adalah tentang parameter dan argumen. Di sini teman-teman kita punya A dan B, 2 dan 3, kita masukin dia ke dalam fungsi tambah di sini A dan B. Maka ketika kita panggil dia, si angka 1 diisi A, tadi kan saya bilang begitu ya, angka 2 diisi dengan B. Oke ya. Nah, sekarang saya mau ganti sedikit teman-teman, kita mau ganti sedikit A jadi angka 1. B-nya diisi angka 2. Lalu saya mau ganti di angka 1 dan ini angka 2. Oke.
Ini masih sama persis teman-teman caranya. Codingannya masih sama persis. Yang mau saya tampilkan adalah si angka 1. Lalu kita mau tampilin juga angka 2. Oke. Nah, kalau kita punya codingan seperti ini, teman-teman, jalan dari codingannya itu tidak akan berubah jauh ya. Jadi kita akan jalankan A, dia akan jalankan dulu 25, 26, 27. Ketika 27 dia panggil tambah, lalu kita akan jalankan ini, tambah adalah hasil sama dengan angka 1 tambah angka 2, kita return hasilnya. Jadi kalau kita write line di sini angka 1 dan write line angka 2, ya keluarnya adalah 2 dan 3, gitu ya, karena tidak terjadi perubahan, teman-teman. Apa yang paling terjadi kira-kira kalau misalkan saya lakukan ini? Jadi kalau misalkan di dalam si fungsi tambah ini, teman-teman, saya mau tambahkan di sini angka 1 ditambah sama dengan 10. Atau sama dengan 10 deh. Gitu ya. Nah, kalau misalkan angka 1 diisi dengan 10, kira-kira di sini ketika kita console write line, keluarnya 2 atau 10 ya di sini. Nah, kita coba tes. Kita jalankan. Ya, hasilnya teman-teman adalah dia keluar nilainya adalah 2 dan 3. Jadi nilainya tidak berubah di sini walaupun nama variabelnya adalah angka 1 dan angka 2. Dan di sini kita sudah jelas-jelas bilang angka 1 itu diisi dengan 10. Lalu kenapa si angka ini tidak berubah padahal sudah kita assign dengan 10? Nah, ini saya mau jelasin ya teman-teman. Saya minimize ya. Jadi di sini teman-teman, angka 1 yang ada di sini, variabel angka 1, dengan variabel angka 1 yang ada di sini, itu adalah dua variabel yang berbeda, walaupun namanya terlihat sama. Ini terkait dengan yang namanya scoping variabel. Jadi variabel itu hanya ada di dalam scope tertentu. Kalau saya buka dia di sini, maka dia akan punya scope-nya ya satu kode program ini, satu file ini. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bikin si variabelnya di dalam seperti ini, atau kalau kita lihat misalkan di dalam bikin garisnya kita punya variabel i di sini atau j di sini teman-teman, maka si variabel ini terbatas pada scope-nya dalam artian di dalam kurung perawal buka dan kurung perawal tutup. Jadi kalau saya bikin di sini sebuah variabel misalkan saya punya variabel k sama dengan 25, si k ini teman-teman hanya ada di dalam kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup. Kalau saya panggil K di dalam kurung kerawal ini, misalkan K++ begitu, atau K sama dengan K+1, ini tidak akan error, karena memang ada si variabel yang namanya K. Tapi kalau misalkan saya pindahkan si K+1-nya keluar daripada for, teman-teman bisa langsung melihat bahwa sekarang si variabel K ini tidak lagi ada. Karena variabel K ini punya scope, punya wilayahnya. Itu adalah dari kurung kerawal buka sampai kurung kerawal tutup. Jadi kalau ada seperti ini, K-nya tidak akan bisa dibaca. Hal yang sama berlaku juga kalau misalkan saya pindahkan si integer K di luar sini. Maka berarti sekarang variabel saya itu K itu adanya dari kurung kerawal buka ini sampai kurung kerawal tutup ini. Maka kalau saya panggil dia di dalam for seperti ini tetap masih bisa. Gitu ya, ini semoga teman-teman bisa paham ya scope variabel seperti itu. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk function. Jadi ketika kita bikin function itu punya sebuah variabel di dalam parameternya kayak begini angka 1 dan angka 2, maka si angka 1 dan angka 2 ini hanya tersedia di dalam function ini. Dan kalau teman-teman panggil angka 1 di sini, ya yang dimaksud ya angka 1 yang ada di sini. Bukan angka 1 yang berada di luar codingan kita gitu ya. Maka ketika kita ubah angka 1 sama dengan 10 gitu ya, maka dia akan menggunakan angka yang ada di sini. Karena kalau namanya sama, kan misalnya kita punya angka 1, kemudian kita punya angka 1 lagi, maka yang diambil adalah variabel yang lebih lokal. Dalam kasus ini adalah si parameternya. Jadi ketika kita berubah nilai angka 1, yang berubah itu adalah angka 1 yang di sini, bukan angka 1 yang ada di sini. Kalau misalkan saya ubah dia jadi A, sini saya ganti A gitu ya. Lalu saya panggil di sini A sama dengan 10. Kira-kira jalan nggak? Nggak jalan juga teman-teman. Kenapa nggak jalan? Karena si A ini lokal variabelnya belum dibikin sebelum kita panggil functionnya. Jadi kalau teman-teman pengen si A-nya ini bisa jalan,
Kita harus pindahin dulu si A-nya di atas. Nah, sekarang barulah si A-nya itu bisa diakses oleh si fungsi tambah. Karena dia berada di luar, berarti dia masuknya scope-nya adalah satu file. Jadi kalau sekarang saya tampilin teman-teman, maka keluarnya si A-nya itu atau angka 1 itu sudah berubah jadi 10 sekarang. Karena dia sudah masuk ke dalam scope. Oke, nah, sampai situ dulu teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami yang namanya scope variabel. Kalau misalkan memang masih belum paham, silahkan teman-teman boleh ketikkan di kolom komentar pertanyaannya, dan saya akan usahakan untuk segera menjawab. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.